Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas materi tentang polinomial. Polinomial itu biasa kita sebut juga sebagai suku banyak. Maksudnya apa sih suku banyak itu? Jadi, kalau sebelumnya kita mengenal persamaan kuadrat, itu kan memiliki bentuk umum x kuadrat, misalkan min x min 2 gitu ya, sama dengan 0. Nah, ini kan biasanya kita sebut sebagai persamaan kuadrat. Selain itu, kita juga bisa sebut ini sebagai polinomial. Tapi polinomial yang berderajat 2. Nah, nanti di sini kita akan membahas tentang polinomial yang derajatnya lebih banyak, yaitu yang 3 ke atas. Seperti itu. Tapi kalau misalkan persamaan kuadrat ini kalian mau sebut sebagai polinomial, itu juga nggak masalah. Tapi memang derajat 2. Nah, biasanya polinomial itu sebutan untuk yang berderajat lebih dari 2. Sementara itu dulu. Oke, kalau sudah berdasarkan persamaan polinomial yang ini, kalau misalkan yang ditanya adalah suku 1, misalkan kalian sudah menjabarkan bentuk umum dari polinomialnya. Nah, suku 1 itu adalah yang punyanya x kuadrat. Kalau misalkan suku 2, berarti yang punyanya sebelahnya yang min x. Kemudian suku 3 itu berarti yang minus 2. Jadi paham ya pengertian antar suku itu seperti apa. Kemudian kalian juga bisa mengidentifikasi derajat. Jadi kalau ditanya persamaan polinomial berikut memiliki derajat berapa, kalian lihat pangkat tertingginya. Di sini pangkat tertingginya itu adalah 2. Kemudian koefisien, kalau misalkan yang ditanyakan adalah koefisien dari x kuadrat, di sini kan nggak ada angkanya, berarti 1. Kemudian misalkan koefisien dari x, kita lihat di sini tidak ada angkanya, berarti 1, tapi ingat tandanya negatif. Lalu kalau misalkan yang ditanyakan adalah koefisien x pangkat 0, itu artinya adalah konstanta, nilainya min 2. Nah, konstanta ini itu biasa kita sebut juga sebagai kita sebut x0 itu sebagai konstanta. Selanjutnya, kalau misalkan ingat kalau pada persamaan kuadrat, misalkan kita punya x kuadrat min x min 2 sama dengan 0, itu kita bisa yang namanya memfaktorkan. Jadi kalau nanti yang ditanya adalah faktornya, itu berarti kita tulis x min 2 dan x plus 1, itu adalah faktornya. Kemudian berarti faktornya x min 2 sama x plus 1 ya. Terus kalau misalkan yang ditanya adalah akar atau akar pembuat 0, maka kalian bisa dapatkan dari faktornya x min 2 sama dengan 0, berarti nanti x nya itu adalah 2, atau x plus 1 sama dengan 0, jadi nanti x nya itu min 1. Maka akarnya adalah x sama dengan 2 dan x sama dengan min 1. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara Horner. Jadi misalkan kita punya polinomial derajat 3, x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat min x plus 2 sama dengan 0. Nah, kita misalkan disuruh mencari akarnya. Itu kita bisa menggunakan yang namanya cara Horner. Caranya gimana? Caranya kita bikin dulu garis seperti ini. Kemudian kita letakkan x pangkat 3, kemudian urut ya, x pangkat 2, x pangkat 1, x pangkat 0. Nah, kalau misalkan salah satu di antara ini, itu misalkan nggak ada, kalian tetap harus tulis, tapi nanti koefisiennya ditulis 0. Jadi setelah kita tuliskan seperti ini, kalian tulis koefisien dari masing-masing pangkatnya. Misalkan x pangkat 3 koefisiennya 1. Kalau yang x kuadrat berarti minus 2, x pangkat 1 berarti min 1, lalu bisa kita tulis 2. Selanjutnya di sini itu ada bagian yang mana kita harus menuliskan salah satu akar. Untuk cara mencari salah satu akarnya atau untuk mencantumkan angka yang ada di sini kan luas ya, maksudnya angka berapapun gitu ya. Nah, biasanya diambil dari koefisien.
yang X pangkat 0 dibagi koefisien pangkat X tertinggi ya. Dengan catatan kita mencari kelipatannya. Jadi dicari kelipatannya. Maksudnya gimana? Yang ini itu adalah 2 dibagi 1 sama dengan 2. Terus kita cek nih, 2 itu bisa kita dapatkan dari mana? Kan ada 1 kali 2 min 1 kali min 2. Nah berarti kita bisa isi angka ini yang di dalam sini itu dengan salah satu di sini. Itu adalah ketentuan yang pertama. Cara cepat lainnya gimana? Cara cepat lainnya kalian cek kalau misalkan akarnya itu bernilai 1, itu ada ketentuannya. Jadi ketika jumlah dari koefisiennya itu sama dengan 0, berarti akarnya bisa kalian masukkan 1. Maksudnya gimana? Kita cek. Ini kan min 1. Ini kan 1. Kemudian kita tambah dengan min 2, kita tambah dengan min 1, kita tambah dengan 2. Berarti kan hasilnya 0. Artinya apa? Artinya kita boleh mengisi angka yang di dalam sini dengan 1. Kemudian yang selanjutnya, akarnya itu bisa bernilai min 1 apabila jumlah koefisien derajat genap itu sama dengan koefisien derajat ganjil. Maksudnya gimana? Misalkan derajat genapnya itu kan ada X kuadrat, koefisiennya kan min 2. Kemudian kita tambah dengan X0 ya, berarti ditambah 2. Itu harus sama dengan koefisien derajat ganjil. X pangkat 3-nya itu koefisiennya 1 ditambah dengan koefisien dari X pangkat 1, berarti min 1. Maka hasilnya kan 0 sama dengan 0. Berarti nanti bisa kita masukkan akarnya itu min 1 ataupun 1. Ataupun di antara ini. Ya. Oke, kalau ada 2 gimana? Ya nggak apa-apa, kita bisa ambil salah satu aja. Selanjutnya kita akan mencoba mengaplikasikan cara Horner. Jadi di sini ada polinomial, maka langkah pertama kita untuk membiasakan kita tulis dulu derajatnya X pangkat 4. Habis itu jangan langsung X pangkat 2 ya, tapi harus urut menjadi X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1 dan X pangkat 0. Kemudian kita bikin garisnya kayak gini. Kemudian kita tulis koefisien di bawahnya, berarti ini 1. Kemudian min 15, X pangkat 3 nya kan nggak ada ya, berarti 0, X pangkat 3, X pangkat 2 nya minus 15, kemudian ini 10 dan ini 24. Oke, yang ini ditambah tandanya. Sekarang kita harus cari yang seperti ini. Kita cek dulu, tadi kan kita ada beberapa cara cepat, apakah masuk atau tidak. Yang pertama, dia angka 1 kalau misalkan koefisien dijumlahkan itu hasilnya 0. Sekarang kita cek 1 tambah 0, 1 dikurangi 15 min 14. Otomatis tidak mungkin ditambahin ini dan tambahin ini hasilnya 0. Berarti angka yang di sini akarnya itu bukan 1. Sekarang kita coba yang apakah mungkin dia minus 1. Kalau minus 1 kan jumlah koefisien derajat yang genap. Kita hitung dulu, 4 tambah 2, koefisiennya itu 1 sama min 15, berarti min 14. Kita tulis di sini biar tidak lupa. Kemudian min 14 kita tambah yang genap lagi 24. Hasilnya adalah 10. Sekarang kita cek yang derajat ganjil, 0 ditambah 10, berarti 10 juga. Oke, berarti mereka sama. Kalau sama artinya akarnya itu salah satunya itu adalah minus 1. Setelah kalian dapat angka yang di dalam kurung itu, yang di lingkaran, kalian turunkan yang X pangkat 4-nya. Koefisiennya kan 1. Lalu 1 dikalikan dengan akarnya, min 1. Min 1 letakkan di sini. Kemudian 0 ditambah min 1, min 1. Kemudian ini dikalikan lagi, 1 ditambah min 14. Dikalikan lagi, berarti 14, berarti menjadi 24. Dikalikan lagi berarti min 24. Dijumlah berarti hasilnya 0. Ketika hasilnya 0, maka min 1 ini itu sebagai akar.
Nah, ketika kalian sudah mendapatkan yang baru, ini kan derajatnya yang tadinya x pangkat 4 itu di sini menjadi x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1 dan x pangkat 0. Karena masih bentuknya x pangkat 3, maka kita harus pakai cara Horner lagi seperti ini. Nah, sekarang kita coba cari akarnya. Kalau kalian lihat, ini kalau dijumlahin yang ganjil misalkan 1 ditambah min 14 itu min 13. Ini ditambah ini tidak sama ya, berarti bukan min 1. Apakah 1? Kita cek coba. 1 dikurangi 1 0 ditambah min 14 ditambah 24, apakah hasilnya 0? Jawabannya bukan, berarti bukan 1. Maka apa yang harus kita lakukan? Ingat, dari koefisien x pangkat 0 yaitu 24 dibagi koefisien pangkat tertingginya yaitu 1, berarti kan 24. Sekarang kita cari kelipatan dari 24. Ada 1 kali 24, min 1 dengan 24, min 3 sama min 8, 3 sama 8, 2 sama 12, min 2 sama min 12, pokoknya banyak banget ya. Nah, di antara angka-angka ini kalian harus coba satu persatu sampai nanti didapatkan hasil 0. Di sini kita akan mencoba dengan nilai misalkan 2. Kita turunkan yang ini 1 kali 2 2, di sini min 1, di sini 1 ya. 2 ditambah min 1 itu 1, kali lagi 2 min 12 kali lagi min 24, berarti hasilnya 0. Wah, kebetulan bener nih akarnya 2. Oke, kalau sudah berarti ini kan derajatnya sudah turun lagi nih. Kita coba cek. Di sini x pangkat 2, x pangkat 1, x pangkat 0. Karena sudah derajat 2, berarti kita bisa faktorkan biasa, yaitu sebentar, kita tulis dulu persamaannya. X kuadrat ditambah x min 12 sama dengan 0, kita faktorkan dapat x plus 4, x min 3 sama dengan 0. Nanti dapat faktornya x min 4 atau x sama dengan 3. Nah, artinya tadi kita dapat akarnya berapa aja. Akar yang pertama itu min 1 sesuai ini. Akar yang kedua itu adalah 2. Kemudian akar yang ketiga itu min 4. Akar yang keempat itu adalah 3. Paham ya? Kalau misalkan nanti yang ditanyakan adalah faktor-faktornya. Kalau faktor-faktornya berarti kalian tinggal tulis x plus 1, lalu x min 2, x plus 4, sama x min 3. Oke, tadi kan kita udah belajar untuk menggunakan cara Horner gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan nih kalian itu disuruh mencari jumlah akar atau perkalian akar, kalian bisa juga menggunakan rumus cepat tanpa harus cari Hornernya misalkan. Tapi kalau misalkan kalian lebih pede untuk mencari Hornernya dulu juga nggak apa-apa. Sekarang kita coba infokan dulu terkait kalau misalkan yang ditanyakan adalah jumlah akar. Oke, sebelum masuk ke jumlah akar, kita cek dulu. Tadi kan kita masuk ke polinomial derajat 4. Kita tulis dulu bentuknya. AX4 ditambah BX3 ditambah CX2 ditambah DX ditambah E. Format bentuk umumnya seperti ini. Bentuk umum. Kemudian kalau misalkan yang ditanyakan adalah jumlah akarnya, atau aku tulis di sini aja ya. Misalkan yang ditanya adalah jumlah akar, itu kan berarti x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah x4 sama dengan min b per a. Di sini min b-nya itu berarti yang derajat 3. Derajat 3 kan tidak ada. Karena tadi fx-nya itu adalah x pangkat 4 min 15x kuadrat ditambah 10x plus 24. Nah, min b-nya itu kan punya pangkat 3. Di sini kan nggak ada nih. Berarti kita tulis 0
A-nya itu 1, A itu di sini ya. Berarti jawabannya adalah 0. Berarti nanti kalau ditanyain berapa jumlah akar dari f(x) x4 min 15x kuadrat plus 10x dan lalala, kalian bisa langsung dapat 0 gitu aja. Kemudian kalau misalkan perkalian 2 akar, perkalian itu kalau 2 akar berarti x1 x2 ditambah x1 x3 ditambah x1 x4 ditambah x2 x3 ditambah x2 x4 ditambah x3 x4, maka punya rumus C per A. C nya itu berarti yang derajat 2, berarti min 15 dibagi 1, hasilnya min 15. Atau yang ditanyakan perkalian 3, misalkan x1 x2 x3 ditambah x1 x2 x4 ditambah x1 x3 x4 ditambah x2 x3 x4, maka punya rumus min D per A. Min D, D nya itu derajat 1, berarti 10 min per 1, hasilnya min 10. Ada lagi misalkan perkalian 4 akar, x1 kali x2 kali x3 kali x4, rumusnya adalah E per A. E nya berapa? 24, A nya berapa? 1, berarti hasilnya 24.